Ibu Kepala Sekolah yang berkenan berikan kesempatan, ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan desiminasi ataupun pembahasan aksi nyata pada materi calon guru penggerak angkatan 9. Ya, ini sebenarnya adalah tugas kami yang harus diimplementasikan dan hari ini bertepatan dengan desiminasi dari kegiatan Ibu Kepala Sekolah. Jadi selanjutnya bahwa ucapan terima kasih pun kepada Bapak Ibu yang jadi pada kesempatan ini adalah sebagai penyampaian awal bahwa ini adalah tugas kami di CGP, materi yang kami pelajari di CGP. Jadi sebelumnya permohonan maaf sekiranya nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi secara pribadi saya mohon maaf. Ya, jadi untuk salah satu materi yang kami pelajari adalah materi tentang budaya positif. Materi budaya positif ini sangat penting sebenarnya, menjadi dasar, menjadi bahan untuk kita bisa saling berkolaborasi, saling memberikan informasi, saling memberikan manfaat sehubungan dengan seperti apa sebenarnya visi kita sebagai seorang guru, khususnya di depan anak murid kita. Baik. Ya, dalam materi konsep budaya positif ini ada 8 konsep inti yang nanti kami akan sampaikan secara singkat, mungkin karena waktu juga sangat terbatas. Jadi materi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Ya, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi poin-poin ini menjadi dasar dari bagaimana menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, baik secara individu sebagai seorang guru maupun sebagai institusi dalam sebuah lembaga, khususnya sekolah kita di SMP Negeri 1 Sipahulu. Harapannya bahwa ada budaya positif minimal 1 atau 2 poin yang bisa menjadi kesepakatan kita bersama. Budaya positif itu yang harus kita tanamkan. Dan sebenarnya budaya positif itu sudah ada tertanam dan itu sudah kita laksanakan sebelumnya. Misalnya tentang budaya 5S, ya, budaya senyum, sapa, salam, sopan santun, itu sebenarnya adalah bagian dari budaya positif yang sudah kita budayakan di sekolah, sudah kita tanamkan di sekolah kita. Jadi tanpa sadar sebenarnya itu adalah bagian dari budaya positif yang sudah menjadi kebiasaan dan awalnya menjadi sebuah kebiasaan kecil, akhirnya menjadi sebuah budaya. Karena pada prinsipnya budaya itu lahir dari sebuah pembiasaan. Ya. Ketika pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan adalah sifatnya positif, maka yang lahir adalah budaya positif. Seperti itu. Ya, kita beranjak dari tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa harus Ki Hajar Dewantara? Karena kita semua pahami bahwa beliau adalah sebagai pencetus, sebagai bapak pendidikan nasional. Ya. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Maksudnya di sini bahwa kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan kehendak. Kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Tapi sebenarnya kita adalah bagaimana kita menuntun. Layaknya sekolah kita ini adalah sebuah ladang, sebuah kebun, di mana ketika kita menanam sebuah bibit, kita hanya menanam, mengembangkan, mengarahkan, tidak bisa memaksakan bahwa harus seperti ini. Tapi kita hanya menuntun. Seperti itu pemahaman menurut beliau di Hajar Dewata. Oke, selanjutnya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya yakin bahwa nilai-nilai ini sudah mulai tertanam di sekolah kita sejak awal. Kita sudah bangun secara bersama-sama nilai-nilai budaya positif ini. Namun mungkin masih ada yang perlu kita sama-sama untuk memperbaiki ke depannya. Oke. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma. Ya. Kenapa penting perubahan paradigma ini? Ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, selanjutnya apa? Saya pikir semua kita sudah paham tentang makna disiplin. Oke, secara umum bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ya, jadi di sini pemahamannya bahwa ketika kita menanamkan disiplin kepada murid kita ataupun peserta didik kita itu bukan yang muncul adalah karena mereka melakukan sesuatu itu bukan karena mereka itu takut ataupun mereka itu karena merasa takut bersalah. Ya, tapi rasa disiplin itu akan muncul dengan positif ketika dia merasa bahwa sesuatu yang dia lakukan itu datang dari dalam dirinya sendiri ataupun berdasarkan motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri sendiri. Di sini ada poinnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya bahwa sesuatu akan bernilai positif, sesuatu akan bernilai baik ketika sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan atas motivasi diri kita sendiri, bukan motivasi dari orang lain, bukan karena disuruh, bukan karena dimarahi dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Yang pertama bahwa kita kadang berharap bahwa guru itu mampu mengontrol murid secara secara keseluruhan. Mengontrol murid itu maksudnya apapun yang kita inginkan itu yang harus dikerjakan oleh murid. Ya. Itu salah satu miskonsepsi. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kadang kita berpikir bahwa ketika kita memberikan motivasi, ketika kita memberikan dukungan kepada anak itu kita sudah merasa bahwa kita yang mengontrol anak tersebut. Ya. Itu. Kemudian yang terlebih adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Ya, terkadang kita yang merasa dewasa, merasa sebagai seorang guru berhak untuk memaksa keinginan kita kepada murid. Ya, ini yang perlu kita pikirkan kembali secara bersama-sama. Selanjutnya adalah, ya, ini adalah bagaimana kita merubah paradigma tentang stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Ya. Karena kita berpikir bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh murid itu semua sama. Ya. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Prioritas atau kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Makanya di sinilah muncul persinkronisasi. Kenapa kita harus melakukan proses berdiferensiasi yang berbeda di dalam kelas? Karena kita harus meyakini bahwa setiap anak-anak itu, setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis diagnostik yang sebelumnya telah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini menunjukkan bahwa persepsi ataupun perspektif setiap murid terhadap gurunya itu berbeda. Ya. Kadang si murid ini ketika kita menanyakan bahwa siapa guru, ya kadang kita ceklos, kamu paling senang guru siapa misalnya. Tentu dia akan jawab, saya paling senang dengan guru Pak Vincent misalnya. Kenapa? Karena ganteng, karena badannya atletis misalnya, karena dan sebagainya. Artinya bahwa setiap murid itu punya persepsi yang berbeda tentang guru idolanya. Iya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya bahwa kadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, dalam teori kontrol sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya. Ini adalah pemahaman terutama saya juga selama ini kadang merasakan melihat bahwa ketika anak berbuat salah, maka itu adalah sebuah perilaku yang buruk. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita analisis, ternyata setiap anak berperilaku itu pasti memiliki tujuan. Dalam proses penyampaian keinginannya itu dilakukan berdasarkan sesuai dengan pemahaman si anak. Makanya kadang ada anak yang suka berperilaku yang liar dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah bagaimana dia menunjukkan eksistensinya, bahwa ada yang diinginkan dan itu tidak tersampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, ya. Dan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Pada sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Kadang kalau kita sudah capek membujuk, akhirnya yang lain adalah memaksa. Ya. Oke, kemudian yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus akan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian ya. Yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Ya. Kadang kalau kita memberikan sebuah misalnya kita memberikan sebuah gagasan kepada murid dan murid menerima dengan baik. Ya, karena kita merasa ada terpuaskan. Tapi sebenarnya apakah benar bahwa ketika murid menerima gagasan itu, siswa itu juga merasa kuat dengan apa yang kita sampaikan? Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Oke, ada nilai-nilai kebajikan berdasarkan institusi. Yang selama ini, yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila sudah sangat jelas. Ya. Kemudian ya, berdasarkan program PIP dan keterampilan hidup life skill. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini sangat penting untuk kita pahami bahwa kenapa? Karena ini menjadi tujuan dari setiap bagaimana
kita merumuskan sebuah tujuan dari pembelajaran ataupun tugas kita sebagai seorang guru. Ya, karena nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi paling tinggi di atasnya. Makanya kenapa ada istilah adab itu lebih tinggi daripada ilmu, karena nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya yang paling mendasar yang harus kita tanamkan baik di diri kita sendiri maupun terhadap peserta didik. Ya, ini dalam menerapkan kebajikan itu terkadang kita ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindar ketidaknyamanan atau menghindar hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kedua di atas itu namanya motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi yang muncul dari orang lain. Ya, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi ataukah nilai-nilai yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Lanjut. Oke, ini ada beberapa. Ini mungkin yang selama ini butuh kita review kembali, butuh kita berkolaborasi kembali. Kira-kira seperti apa diri kita. Jadi sebelumnya ini yang menjadi hal yang perlu menjadi catatan buat kita semua, terutama saya pribadi. Ya, karena walaupun ini baru saya dapatkan 2 pekan terakhir, ya di 2 minggu terakhir, ya, namun menjadi pelajaran besar khususnya kepada diri saya sendiri. Yang pertama adalah di mana posisi kita, ya, ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, apakah kita sebagai posisi terhukum, ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, ataukah bahkan kita sebagai posisi manajer. Ya. Di sini nanti kita akan menilai seperti apa sebenarnya diri kita ketika menghadapi anak-anak. Ya. Kadang, ya, saya pun kadang menjadi posisi terhukum, ya, kadang menjadi teman, kadang menjadi pembuat rasa bersalah, manajer, kadang semua itu bisa kita lakukan. Namun di mana sih posisi yang terbaik? Ya, nanti kita akan coba belajar bersama-sama. Oke, posisi penghukum. Ya, posisi penghukum itu biasanya muncul tidak terencana, ya, ataupun muncul secara tiba-tiba. Misalnya ketika anak-anak melakukan kesalahan, tiba-tiba ada sesuatu yang kita berikan kepada dia, dan itu tidak disadari oleh anak-anak dan tidak diharapkan oleh anak-anak kita. Jadi itu posisi penghukum. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada anak murid kita, ya, tanpa mereka pahami apa itu, dan mereka hanya menerima dengan rasa bersalah ataupun rasa takut, ya, itu posisi hukum. Kemudian konsekuensinya adalah terencana disepakati sesuai peraturan, murid tidak tetap dibuat tidak nyaman, ya, tinggal dulu terlalu tersebut. Kemudian konsekuensinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang menjadikan murid untuk mencari solusi. Oke, ini adalah contoh kasus. Ya, misalnya saat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, ini sering kita temui. Ya, ketika kita memberikan sesuatu, misalnya kita langsung, kamu yang tidak pakai atribut silakan berkumpul. Mungkin sering kita lakukan termasuk saya. Silakan berkumpul dan hormat pada bendera selama 1 jam misalnya. Oke. Berarti di sini kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kita tidak memukul seperti ini, tapi kita mengatakan bahwa
Berapa kali Bapak harus mengatakan? Berapa kali Bapak memberitahukan kamu selalu saya mengecewakan Ibu, ya, kamu selalu mengecewakan Bapak. Kita tidak menghukum, tapi anak itu merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan. Kata-kata yang lembut kita sampaikan, tapi justru itu membuat anak itu merasa bersalah yang dalam. Dan itu sebenarnya belum hal yang baik menurut teori kontrol. Oke, sebagai teman, oke, ayo dong ikut aturan sekolah. Bantu ibu, kalau bantu bapak ya sekali-kali. Ya. Sudah tidak apa-apa, sekali jangan sampai begitu, jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Ya. Di sini posisi kita sebagai teman, oke. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Dalam upacara kamu beli atribut ya, untuk operasi dan jangan lagi. Ini adalah posisi kontrol. Dan sebagai posisi manajer harusnya seperti apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya. Jadi di sini bahwa harapannya kita semua adalah bisa memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Bagaimana kita membangkitkan keinginan ketidaktahuan anak murid kita bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya salah, dan mereka bisa berpikir apa yang mereka lakukan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kita lakukan saja atau bagaimana? Ini sebenarnya adalah film pendek, namun karena waktu kita lakukan kecil. Ya? Oke, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab. Posisi kontrol apakah aku? Ya, ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukan, kira-kira apakah posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah? Oke. Memang boleh. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, luar biasa. Manajer, oke. Iya. Artinya bahwa ketika kita sudah berbicara dengan anak tentang bagaimana dia menggali pengetahuannya tentang kekurangannya ataupun tentang apa yang harus dia lakukan, maka disitulah posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai Oke, ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ya. Istilah keyakinan kelas ini mungkin baru, termasuk saya belum baru, tapi sebenarnya sudah ada kita lakukan, dan di dalam kelas-kelas itu semua sudah ada. Ya. Kalau selama ini kita kenal dengan peraturan kelas, ya. Peraturan kelas, namun di pendidikan CBP yang kami dapatkan adalah keyakinan kelas. Kira-kira apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan sedikit gambar, Pak? Apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oke. Kalau peraturan itu berupa sesuatu yang dari satu arah, sesuatu yang sudah mungkin di luar daripada kesepakatan yang mungkin dirancang oleh kelas sendiri. Ini tidak boleh ini tidak diberikan kepada guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu ibaratnya ada satu kesepakatan yang baik, di antara jika nanti siapa yang melanggar ini seperti ini disepakati. Oke, betul, luar biasa. Ya maksud itu. Ya. Jadi peraturan kelas itu biasa kadang memang sudah ada kita buat, dan itu harus diikuti oleh murid. Ya. Beda ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan yang
disusun, dirancang, didiskusikan oleh anak murid kita sendiri, anak peserta didik kita sendiri, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka susun itu mereka harus laksanakan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Contohnya misalnya kita keluar misalnya mengendarai motor. Ketika kita merasa bahwa itu adalah sebuah peraturan, maka kita menggunakan helm karena kita takut ditangkap polisi atau takut melanggar aturan lalu lintas. Maka itu namanya peraturan. Tetapi kalau keyakinan, maka kita memakai helm itu karena kita merasa bahwa memakai helm itu penting untuk keamanan diri kita sendiri. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Dan keyakinan itu adalah aturan yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Ya, motivasinya adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Oke. Selanjutnya, oke. Jadi pembentukan keyakinan kelas. Jadi dari pendidikan yang tiga itu kita mengharapkan kalau bisa nanti kita sama-sama berkolaborasi bagaimana kita menyusun keyakinan kelas masing-masing. Ya, khususnya Bapak Ibu wali kelas, dan bisa juga Bapak Ibu yang hanya sebagai guru mata pelajaran pun bisa membuat keyakinan kelas dengan anak murid masing-masing. Ya, yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas itu bahasanya singkat, tapi mudah diingat dan mudah dipahami oleh Oke, misalnya salah satu contoh kata-kata dalam keyakinan kelas, misalnya hadir tepat waktu, walaupun singkat, tapi mudah diingat, mudah dipahami, dan itu gampang dilaksanakan oleh anak murid kita. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan. Begitu kata-kata dalam keyakinan kelas. Yang pastinya dia lebih sifatnya bahasa-bahasa positif, ya. Tidak mengandung nilai negatif. Misalnya dilarang, tidak boleh, ya. Hindari menggunakan kata-kata seperti itu dalam menyusun keyakinan kelas. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, dalam segitiga restitusi ini, setiap proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi sebenarnya adalah dilakukan ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita yang bermasalah. Ya. Dalam teori restitusi, teori kontrol, segitiga restitusi sangat penting. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Oke. Apa itu menstabilkan identitas? Ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini terkadang ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita langsung mencap, kita langsung mendis bahwa kamu seperti ini, kamu seperti ini, kenapa kamu seperti ini? Ya. Padahal sebenarnya ada kata-kata yang tidak membuat anak itu lebih down, ya, lebih tertekan. Ya, misalnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi kita awali sebelum memberikan restitusi kepada anak-anak, tanamkan dulu, stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu rasa bersalahnya supaya dia tidak merasa bahwa dia dihukumi. Oke, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah.
Di sini pada validasi tindakan yang salah, di sini selanjutnya setelah kita memberikan mengembalikan semangatnya tadi, kemudian ada kalimat-kalimat yang penting yang kita menggali motivasi anak-anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ataukah padahal kan bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini di sini adalah kita kembali ke keyakinan kelas yang kita sudah bangun di dalam kelas. Apakah kamu yakin dengan kelas apa keyakinan kelas kita atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Artinya di sini memunculkan kesadaran kepada anak-anak bahwa sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan, sudah membuat keyakinan bahwa di dalam misalnya anak-anak terlambat atau mengganggu kawan dalam proses belajar. Kita kembali menanyakan bahwa sebenarnya di dalam keyakinan kelas itu sudah ada kesepakatan yang telah kita bangun, sudah ada kesepakatan yang telah kita buat. Tapi kamu melanggar kesepakatan itu. Saya pikir seperti itu. Ini mungkin tidak usah. Jadi inilah salah satu contoh kasus tentang bagaimana Oke, saya pikir tidak usah dilanjutkan. Bentar lah. Menunggu nih. Biar nggak jadi miss Pak. Oke, ya jadi itu adalah bagian dari tugas. Jadi bagi tugas yang harus kami kumpulkan. Jadi kami membuat video tentang bagaimana merestitusi anak-anak dari yang melakukan kesalahan sampai dia menyadari kesalahannya, kemudian apa yang harus dia lakukan dari kesalahan-kesalahan itu untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut, tanpa kita harus menekan, tanpa harus menanamkan hukuman kepada anak murid kita. Juga pada akhirnya anak-anak akan menemukan solusi sendiri dari masalah yang dia lakukan. Saya pikir seperti itu. Mohon maaf untuk waktu yang telah kami minta. Jadi pada penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mengadaptasikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dalam ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan sedianya untuk mengikuti aksi nyata saya menuju begitu cepat ada budaya positif. Saya Eri dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Hari telah membagi ilmu untuk kita. Nanti Pak saya tinggal saya atau di grup juga boleh ya. Ini saya lihat luar biasa ya. Ya baik, Manda langsung coba titik ilmunya dari hasil yang kemarin. Nah singkat padat jelas luar biasa. Langsung jalan. Ya, okay. Ya, yang penting sudah disampaikan.